seorang pria yang sudah berusaha keras selama 10 tahun untuk mendapatkan pengakuan. Akhirnya merasa kecewa, karena setelah mengalami patah hati akibat seorang wanita, dia tiba-tiba memutuskan untuk beralih menjadi sosok yang jahat. Kang Jin dikenal sebagai malaikat di sekolah karena kebaikannya. Suatu pagi, di gang belakang sekolah, Jin melihat seorang anak lelaki sedang dikepung 3 preman sekolah. Shin Gyong-cheol dan temannya. Foto milik anak itu satu-satunya. Peninggalan ibunya akan dirobek jika ia tidak punya uang untuk membelinya. Jin turun tangan, bukan karena iba, tapi karena ia sadar. Ini kesempatan untuk menambah saham kebaikan. Ia membayar $100. Foto itu kembali. Anak itu menangis dan berterima kasih. Jin tersenyum. Aku baik. Aku terlihat baik. Itu cukup. Di sekolah, pujian terus mengalir. Semua orang memujinya seperti orang gila. Tapi, ada satu pertanyaan yang mengganggunya. Datang dari teman sekelasnya. Kenapa kau berusaha sangat keras untuk jadi baik? Jin tidak menjawab. Sementara itu, Hanso, orang yang disukai Jin, menyapanya. Jin, kamu ada piket bersamaku? Jin hanya mengangguk. Lalu mereka berdua pun pergi membuang sampah ke belakang sekolah. Namun tidak sengaja mereka bertemu dengan pembuli yang tadi pagi, Gyong-cheol. Hansu berdiri berhadapan dengan Gyong-cheol, preman yang tadi pagi memeras anak di gang. Tapi sikap Gyong-cheol aneh. Ia tidak mengancam, tidak tertawa sinis. Sebaliknya, ia menggenggam pergelangan Sujin dengan erat, seperti orang yang takut kehilangan. Jin bingung. Apa ini? Apakah Hansu dibuli? Ia panik, tapi Hansu justru menyuruhnya pergi. Jio menjauh, tapi hatinya berteriak. Ia ingin memanggil pamannya, polisi, siapapun. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar Hansu membentak. Apa kau malu padaku? Apa sosokmu di sekolah lebih penting dariku? Jin membeku, bukan bentakan marah. Itu adalah jeritan luka. Jin tidak melihat preman dan korban. Ia melihat 2 orang yang saling menyakiti karena tidak tahu cara mencintai. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, tidak semua kebaikan lahir dari ketulusan, termasuk kebaikannya sendiri. Tidak semua pelaku adalah monster. Kadang mereka hanya anak laki-laki yang tumbuh tanpa diajari cara merasa cukup. Tidak semua luka terlihat seperti tangisan. Setelah itu, Jin kembali duduk di dalam kelas sambil merenung. Dia ingin memastikan dan ingin bertanya kepada Hansu. Dengan keinginan itu, Jin pun memberanikan diri mengajak Hansu bertemu usai pulang sekolah. Jin akhirnya bertemu Hansu. Jin awalnya ragu tapi dia memberanikan diri sambil menelan ludah. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Suaranya bergetar. Tolong katakan padaku, itu tidak benar. Sujin menatapnya diam, lalu pelan. Apa? Pertanyaan yang tak bisa ditarik. Apa kau berkencan dengan Shin Gyong-cheol? Udara di antara mereka membeku. Hansu tidak menjawab, tapi diamnya adalah jawaban. Lalu, perlahan, ia tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum pasrah. Jin, aku akan memberitahumu. Tapi, entah bagaimana kami mulai berkencan. Haha. Jin tidak tertawa. Ia hanya menatap Hansu, sahabatnya. Orang yang selalu memujinya, yang selalu berkata Jin itu baik, dan bertanya dalam hati. Saat kenangan masa lalu Hansu bercerita tentang ayahnya yang kasar, tentang janji pada diri sendiri, aku takkan menikahi pria seperti ayahku. Aku akan menikahi orang yang baik dan ramah, katanya tegas. Jin bertanya pelan. Lalu, orang seperti apa yang akan kau nikahi? Dan Hansu menjawab tanpa ragu. Seperti Jin. Jin membeku, dadanya sesak. Ia ingin berteriak. Tapi aku tidak baik. Aku palsu, tapi mulutnya tak bergerak. Hansu tertawa kecil. Malu. Itu masih rahasia. Sudahlah, kau mau topoki di jalan pulang. Tapi Jiung tidak bisa diam. Tapi Shin Gyong-cheol seorang pembuli. Katanya, dia jauh dari baik. Hansu menghela napas. Matanya menerawang. Iya, aku harusnya mencintai orang baik. Tapi aku malah mengencani dia.
Aku tahu dia jahat, tapi entah kenapa pria jahat itu keren. Keren. Jin mendengar itu. Kata itu menusuk. Pria jahat. Keren. Aku pikir kau suka seseorang yang baik dan ramah. Suara Jin meninggi. Dan kau benci orang jahat. Hansu terkejut. Jin, apa katamu? Jin menunduk, tangannya mengepal. Lalu, pelan tapi pasti, aku lebih jahat. Hansu mengerjap. Apa? Aku lebih jahat daripada dia. Jin berdiri. Tangannya gemetar. Kacamatanya ia lepas. Tidak, bukan. Aku jahat sepenuhnya. Aku berakting sepanjang waktu ini. Aku punya darah gangster mengalir di tubuhku. Aku terlahir untuk jadi orang jahat. Aku bukan cuma tukang bully. Aku gangster. Ia menunjuk kacamatanya. Kacamataku 0 derajat. Ini cuma aksesoris. Napasnya tersengal. Air mata mulai menggenang. Kau mau lihat foto pesta ulang tahunku 1 tahun lalu? Semua tamunya gangster, semua. Ia menggenggam erat bajunya sendiri, seolah ingin merobek topeng yang selama ini ia pakai. Aku benar-benar orang jahat. Hansu tidak lari. Ia justru tertawa kecil. Lembut, seperti biasa. Jin, kau benar-benar terlalu baik hati. Jin terhenyak. Apa? Hansu menatapnya dengan mata yang tidak lagi lelah tapi hangat. Kau membuat dirimu jadi orang jahat. Karena kau khawatir, aku berkencan dengan tukang bully. Jin tidak bisa menjawab. Kau melakukan semua ini berteriak. Mengaku, membuka semua luka hanya karena kau tidak ingin aku bersama orang yang salah. Ia tersenyum. Jin, kau memang teman yang sangat baik. Jin hanya bisa menghela napas. Mungkin tidak masalah untuk terus seperti ini. Setelah perdebatan panjang, Gyeong Cheol memanggil Hansu dan mengajaknya pergi ke karaoke. Hansu, apa kau suka bajingan seperti itu? Apa yang kau lihat brengsek kau? Kenapa kau memprovokasi seseorang yang tidak melakukan kesalahan? Ayo, cepat pergi. Apa kau suka Hansu? Jin menjawab. Apa? Gyeong Cheol bertanya lagi. Apa kau mau berbohong? Kenapa kau mengikutinya? Itu bukannya seperti kau menyukainya. Hansu menjelaskan. Bukan seperti itu. Kami cuma teman masa kecil. Ayo pergi. Maaf Jin. Ayo makan topoki lain kali. Aku mencoba hidup dengan kebaikan. Meski itu sulit dilakukan. Jin hanya melihat kemesraan mereka berdua dari kejauhan. Jin bertekad dan berkata, Hansu, kau bilang suka pria baik. Itulah kenapa aku bekerja sangat keras untuk jadi baik pada 10 tahun. Terakhir, sekarang kau bilang, kau suka pria jahat. Tidak apa-apa. Aku akan bekerja keras lagi. Aku juga bisa jadi pria jahat. Jin pulang ke rumah. Saat pintu terbuka, banyak yang menyambutnya. Teriakan serentak. Selamat datang, Tuan Muda. Semuanya membungkuk memberi hormat. Akan kuperlihatkan kepadamu seperti apa pria jahat itu. Jin langsung masuk ke ruangan kerja pamannya. Jin berteriak, Paman, tolong bantu aku. Aku ingin jadi orang jahat. Paman Jin terkejut. Langsung mematikan teleponnya. Apa yang tiba-tiba kau katakan? Bukankah kau berusaha sangat keras untuk jadi lebih baik daripada orang lain selama ini? Paman, kau orang jahat kan? Ya, kurasa jika aku harus jadi salah satu, aku lebih suka jadi orang jahat daripada orang baik. Paman itu menarik napas panjang. Bagaimana dengan ayahku? Ayahku orang jahat juga kan? Hyung Nim adalah bos yang luar biasa bagiku. Dan petarung terbaik. Tapi dalam masyarakat, dia dikenal sebagai orang jahat oleh sebagian orang di luar. Hehehe, aku tahu itu. Aku punya darah orang jahat yang mengalir di nadiku. Dan untuk pertama kalinya, Paman melihat sesuatu di wajah tuan muda yang belum pernah ia lihat selama belasan tahun mengabdi. Ekspresi wajah yang bagus di wajahmu, yang tidak pernah bisa kulihat di wajah tuan muda. Sekarang kau terlihat seperti putra bos kami. Aku telah melayani tuan muda lebih dari 10 tahun. Suaranya berat. Aku tahu bagaimana sulitnya. Tuan muda bekerja untuk jadi orang baik. Anak itu diam. 10 tahun, setengah umurnya. Setengah hidupnya. Tuan muda
Butuh waktu lama bagimu untuk jadi baik, tapi kau bisa langsung jadi jahat. Semua usaha yang telah kau ambil akan menghilang seperti gelembung. Apa kau tidak masalah dengan itu? Ya, aku tidak masalah. Tolong bantu aku, Paman. Pertama, kita perlu menyingkirkan getaran baik yang Tuan Muda bawa selama 10 tahun lebih, mulai dari gaya rambutmu, baju sekolahmu. Kita perlu memutuskan pada penampilan baru, aku akan memutuskan itu untukmu. Kau bisa mempercayaiku pada ini. Aku tahu Paman akan bisa membantuku untuk jadi orang jahat. Aku akan melakukan yang Paman katakan. Mulai sekarang, kau dilarang tersenyum cerah dan baik. Kau harus selalu terlihat serius. Anak itu mencoba mengerutkan dahi, mengeraskan rahang seperti ini, itu bagus. Tapi lalu Paman bertanya, lembut, kau mencoba sangat keras untuk hidup dengan baik untuk waktu yang sangat lama. Apa alasan ingin berubah? Jin menunduk dan teringat masa di mana dia bertemu dengan Hansu. Namun ingatan itu ditutup oleh Shin Gyeongcheol. Jin pun menjawab, tidak ada alasan untuk hidup seperti itu lagi. Karena kau tidak punya alasan lagi untuk hidup dengan baik. Kau ingin hidup sebagai orang jahat. Dalam masalah itu, apa ada sesuatu yang ingin kau lakukan sebagai permulaan jadi orang jahat? Ya, ada bajingan yang ingin kuhancurkan. Itu tujuan yang bagus untuk dimiliki. Aku akan mengajarimu semua yang kutahu. Setelah mendengarkan nasihat dari pamannya, Jin masuk ke dalam kamarnya dan mulai merenung. Dia berpikir, meskipun pamannya bilang itu akan mudah, apakah dia benar-benar bisa melakukannya? Bisakah dia benar-benar menjadi orang jahat? Dia merasa ragu dan tidak yakin dengan kemampuannya untuk berperilaku seperti itu. Ketukan pintu terdengar. Tuan Muda, apakah saya boleh masuk? Tuan Muda, kami suruhan pamanmu dan akan mengambil tanggung jawab untuk membuatmu menjadi orang yang licik. Meskipun aku terlihat seperti ini, aku biasa dipanggil badai licik selama sekolah menengahku. Paman memanggil. Tuan Muda, keluarlah jika kau sudah siap. Aku telah memakai apa yang kau beri padaku. Tapi, apa kau memintaku pergi ke sekolah seperti ini? Begini seharusnya. Mantap jiwa. Oke, ayo coba. Apa yang Paman katakan dulu? Mari mengerutkan kening dan mengangkat mataku. Dan berjalan percaya diri mungkin, meski kurasa ini berlebihan. Jin menjadi pusat perhatian di sekolah. Bukan penampilannya aja yang berbeda. Namun kebiasaannya pun berbeda. Yang tadinya sopan dan ramah sekarang menjadi pendiam dan tidak banyak bicara. Tapi Jin tidak bisa melakukan kepada teman sekelasnya. Jin duduk terdiam, tapi Hanso menyapanya. Hanso mengajak Jin pergi ke kantin bersama. Jin dalam hati, Hansu, aku tidak bisa melakukannya, terutama pada Hansu. Tentu, ayo pergi. Jin, apa terjadi sesuatu? Kenapa kau bertingkah begini? Kau bisa bicara padaku jika terjadi sesuatu padamu. Kita teman kan? Teman, tentu. Apa terjadi sesuatu? Ya, terjadi sesuatu. Kau tahu, pergilah ke kantin sendirian. Hansu bertanya, kenapa kau bertingkah seperti ini? Menjengkelkan sekali. Kau perlu membicarakannya. Ini tidak sepertimu. Sepertinya kau jadi orang yang sepenuhnya berbeda. Jin menghentikan langkah kakinya. Tidak seperti aku yang biasanya. Senang mendengarnya. Dan orang yang jadi berbeda duluan adalah kau, Hansu. Jin pergi meninggalkan Hanso. Dan dia berkata dalam hati, 10 tahun lalu, hidupku berubah karena sesuatu yang kau katakan. Dan sekarang, hidupku berubah lagi karenamu. Kau tidak harus sempurna untuk pantas dicintai. Kau tidak harus selalu baik untuk disebut baik. Terima kasih sudah menonton, like, komen, dan subscribe-nya. Teman-teman, Mimin pamit undur diri. See you next video.